Pemirsa, kasus robot trading kembali menyorot perhatian publik pasca sejumlah orang mengaku menjadi korban penipuan robot trading platform Net89 datangi Bareskrim Mabes Polri guna melaporkan platform tersebut atas kasus dugaan tindak penipuan dan penggelapan. Hari ini kita buat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan perdagangan tanpa izin melalui media elektronik yang diduga dilakukan oleh individu-individu atau korporasi robot trading Net89. Nah, kita dari tim advokasi MZAN Partner mewakili 230 orang para korban yang memiliki latar belakang yang berbeda, kemudian domisili yang berbeda, dan juga kerugian yang berbeda. Ya, Zainul Arifin selaku kuasa hukum mengakui mewakili para korban yang berjumlah 230 orang. Zainul mengungkap para kliennya tersebut alias para korban mengalami kerugian hingga 28 miliar rupiah. Ada yang 1 juta minimal dan hingga sampai 1,8 M maksimal. Dengan total kerugian semuanya adalah 28 miliar rupiah. Dari proses ini ada 134 para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana ini. 5 orang yang diduga public figure, kemudian ada 7 orang foundernya, kemudian ada 5 orang CEO-nya, kemudian ada 37 orang terkait dengan leadernya, kemudian ada 51 orang terkait dengan exchanger-nya. Jadi total ada 134 orang. Nah, para oknum ini saya rasa skema yang sudah sering kawan-kawan mungkin siarkan terkait dengan persoalan ini, yaitu dengan skema Ponzi ya. Diketahui ada 134 yang akan dilaporkan dalam kasus tersebut, di mana 5 orang diantaranya adalah public figure. Adapun nama public figure tersebut diantaranya menyeret nama Atta Halilintar, Taki Malik, Kevin Aprilio, Adri Prakarsa, hingga Mario Teguh. Ya, kelima public figure tersebut diduga terlibat dalam robot trading platform Net89. Mereka pun terancam dikenakan pasal 5 tindak pidana pencucian uang atau TPPU lantaran diduga menerima aliran dana dari robot trading tersebut. Yang diduga public figure ya, Atta Halilintar, kemudian ada Taki Malik, kemudian ada Kevin Aprilio, kemudian Andri Prakarsa, kemudian Mario Teguh. Mereka diduga terlibat dalam hal ini. Kuasa hukum korban mengurai dugaan keterlibatan para public figure. Atta diketahui melelang bandana miliknya pada saat itu dan dibeli seharga 2,2 miliar oleh Reza Paten yang diketahui sebagai founder dari Net89. Adapun nama Atta menjadi terseret diduga lantaran uang yang digunakan Reza Paten selaku founder Net89 untuk membeli bandana miliknya saat lelang merupakan uang yang diduga dari hasil tindak penipuan robot trading. Kalau Atta Halilintar diduga lelang bandana ya 2,2 M dari foundernya Net89 Reza Paten. Uang itu bisa dicari. Iya. Ya. Tapi seperti ini nggak bisa keulang loh. Makanya sebenarnya banyak orang bilang katanya, ngapain sih beli headband segitu? Salah besar. Berarti orang tersebut belum bisa melihat nilai value dari headband ini. Gitu ya Mas. Iya juga sih. Saya terima ya Mas. Ini kan hasil uang yang dikasih oleh Reza Paten sebagai founder Net89 itu kepada Atta Halilintar. Bentuknya adalah untuk membangun, kalau tidak salah, ibadah ya. Sama juga dengan DNA Pro, bentuknya para artis menerima upah bekerja. Tapi kan hasil yang dia dapatkan itu dari uang kejahatan. Makanya penting undang-undang TPPU itu untuk diterapkan di dalam perkara ini. Semoga untuk bisa menggali semua kerugian itu dan mengembalikan biayanya. Sementara itu, Taki Malik diketahui melelang sepeda Brompton seharga 700 juta yang dibeli oleh Reza Paten. Untuk Mario Teguh diduga berperan sebagai endorse atau leader untuk mempromosikan Net89 melalui program Billion Group. Drummer Niji Adri Prakarsa diduga sebagai endorse untuk mempromosikan Net89 melalui akun Instagram pribadinya. Begitupun Kevin Aprilio sebagai endorse yang mempromosikan Net89 melalui kanal YouTube Retire Young, Retire Rich. Sistem profit sharing-nya itu sangat gampang dilihat teman-temannya dari, kalau teman-teman lihat MetaTrader setiap jam 12 malam ke atas itu kita sudah terbagi profit sharing-nya dari generasi 1-2
Dan di situ sangat jelas dilihatnya karena saya sempat melihat MetaTrader lain di broker lain yang juga menggunakan robot-robot yang tampilannya paling jelas, yang benar-benar jelas ya. Ini ibaratnya komisi dari MetaTrader sekian, komisi dari MetaTrader sekian itu ya. Kalau teman-teman punya timnya udah banyak, itu paling jelas punya lihat. Karena itu sangat penting ya. Kadang-kadang ada yang udah kerangkum semuanya, kadang-kadang ada yang, jadi cara ngelihatnya paling simpel di sini. Dan beliau juga mempromosikan melalui media elektronik sosial, Zoom meeting, ada video dan foto yang sudah kita sampaikan, ITE pasal 45 huruf A ayat 1, kemudian Taki Malik, dan juga dia menerima dari lelang sepeda Brompton 700 juta rupiah, diduga TPPU pasal 5. Kemudian ada Adi Prakarsa, public figure, artis, musisi band juga. Beliau adalah drummer, tadi Kevin adalah keyboardist dan perannya sama. Kemudian Mario Teguh, public figure, yang juga ada motivator melalui mempromosi melalui media sosial. Dia sebagai leader dan juga founder grup Billion Group. Dan kalau kita terkait dengan perdata, kita belum mengarah ke sana. Tapi kita berharap melalui pidana ini kan ada pasal 98 KUHP, artinya bisa digabungkan terkait dengan ganti rugi. Dan juga ada restitusi dari LPSK. Itu yang kita harapkan, semoga nanti pada saat surat dakwaan dari JPU itu bisa melanjutkan terkait dengan ganti rugi. Maka itu yang kita perjuangkan, semoga nanti setelah ini kita tidak sampai di sini, tetap kita koordinasi dengan kawan-kawan jaksa, dengan kawan-kawan penyidik untuk memprosesnya sehingga bukan hanya mempidanakan mereka, tapi bisa untuk mengembalikan kerugian para korban. Ya, guna memperkuat laporannya, Zainul dan tim telah membawa sejumlah bukti berupa rekening koran hingga bukti tangkapan layar sosial media para public figure yang terlibat. Para korban robot trading berharap laporan yang dibuatnya dapat segera diproses. Hari ini kita sudah membawa bukti-buktinya, mungkin kawan-kawan bisa lihat. Kemudian juga kita sudah membawa bukti elektronik, video dan juga gambar. Kemudian bukti-bukti surat terkait dengan rekening koran, kemudian terkait kronologis, kemudian terkait dengan capture terkait percakapan melalui media sosial, WhatsApp ataupun Facebook dan Instagram. Dan juga kita sudah menyampaikan bukti terkait dengan aplikasi yang digunakan Net89. Para korban ini belum tentu mereka ini menyampaikan kepada kita untuk mencari akses keadilan terkait dengan proses yang dilakukan oleh kawan-kawan Mabes Polri. Maka harapan kita kawan-kawan Mabes Polri untuk lebih menjadi atensi perkara ini sehingga ini terus berulang. Maka harapan kita jangan sampai terjadi, maka kita minta kepada pihak Mabes untuk memproses laporan kita. Tapi kalau terkait dengan public figure kan bisa dikenakan TPPU ya, TPPU pasal 5. Kemudian itu kan pasif ya, kalau pasal 3 kan aktif. Kemudian juga bisa dikenakan ITE pasal 45 huruf A ayat 1. Ya kita tahu kalau dibaca pasal 5 itu kan mentransfer, menerima, hibah itu bisa kena pasal 5 TPPU. Ya semua orang tidak akan tahu kalau itu hasil kejahatan. Ya kalau dia kembalikan dari itikat baik itu bisa diselesaikan seperti Ivan Gunawan dan juga Lesti Bilar. Tapi kalau dia tidak bisa kembalikan bisa diancam hukuman maksimal 5 tahun. Itu jelas di pasal 5 Undang-Undang TPPU. Ya kita berharap dia proaktif lah, tidak hanya Hatta ya, semua lah. Public figure yang merasa terlibat dalam Net89 untuk proaktif membantu pihak kepolisian untuk membuka perkara ini biar selebar-lebarnya. Sehingga hak yang mereka dapat itu ternyata bukan hak mereka. Ini yang penting. Jadi ya bisa dikatakan itu bukan bagian dari hak mereka, maka harus dikembalikan.